Selamat pagi, saya Theodora Kurniasi, absen 35 dari 11 IPA 1, akan mempresentasikan tentang titrasi asam basa. Apa itu titrasi asam basa? Titrasi asam basa merupakan suatu proses pengujian kuantitatif berdasarkan reaksi asam dan basa untuk mengetahui konsentrasi suatu zat dengan menggunakan zat lain yang sudah diketahui konsentrasinya dan dilakukan berdasarkan reaksi penetralan. Istilah-istilah dalam titrasi. Yang pertama ada titik akhir titrasi, merupakan titik ketika terjadi perubahan warna pada larutan yang dititrasi dengan bantuan indikator. Yang kedua ada titik ekivalen, merupakan titik ketika mol asam dan mol basa tepat habis bereaksi. Yang ketiga ada titran, merupakan larutan pembanding yang sudah diketahui konsentrasinya. Titran ditaruh di dalam buret. Selanjutnya yang keempat ada titrat, merupakan larutan yang ingin diketahui konsentrasinya. Titrat ditaruh di labu Erlenmeyer. Selanjutnya ada alat dan bahan percobaan titrasi. Yang pertama ada buret, yang kedua ada klem, ada statif, ada labu Erlenmeyer, gelas ukur, indikator asam basah, larutan asam, dan larutan basah. Selanjutnya, langkah melakukan percobaan titrasi. Pertama, larutan yang akan diteteskan dimasukkan ke dalam buret. Kedua, larutan yang akan dititrasi dimasukkan ke dalam Erlenmeyer dengan mengukur volumenya terlebih dahulu. Ketiga, memberikan beberapa tetes indikator pada larutan yang akan dititrasi. Memilih indikator dengan perubahan warna yang mendekati titik ekivalen. Yang keempat, larutan yang berada dalam buret diteteskan perlahan-lahan melalui keran dalam Erlenmeyer sambil digoyang agar merata. Penambahan peniter dihentikan ketika sudah terjadi perubahan warna yang tidak hilang ketika larutan digoyangkan, yang menandakan telah mencapai titik akhir. Kelima, mencatat volume yang dibutuhkan peniter dengan melihat volume yang berkurang pada buret setelah titrasi. Indikator asam basa. Indikator asam basa merupakan suatu senyawa yang dapat mengubah warna suatu larutan dan dapat mengidentifikasi suatu larutan merupakan asam atau basa. Indikator asam basa ini merupakan faktor penting dalam proses titrasi, karena indikator menandakan akhir dari proses titrasi ini. Ini ada beberapa indikator asam basa yang sering digunakan dalam proses titrasi. Pertama ada phenolphthalein dengan trayek pH 8,3 sampai 10. Biasanya digunakan untuk basa kuat karena trayek pH-nya melebihi 7. Yang kedua ada bromtimol biru dengan trayek pH 6 sampai 7,6. Biasanya digunakan pada proses titrasi asam kuat dan basa kuat karena trayek pH-nya sekitar 7 atau netral. Yang ketiga ada metil merah dengan trayek pH 4,4 sampai 6,2. Biasanya digunakan pada asam kuat karena trayek pH-nya kurang dari 7. Yang keempat ada fenol merah dengan trayek pH 6,4 sampai 8. Biasanya digunakan dalam asam kuat dan basa kuat karena trayek pH-nya sekitar 7 atau netral. Yang kelima ada naphthalene dengan trayek pH 7,3 sampai 8,7. Biasanya digunakan pada basa kuat karena trayek pH-nya lebih dari 7. Apa yang terjadi apabila kita salah memilih indikator? Indikator kita harus memilih dengan yang paling mendekati dengan titik ekivalen. Kalau misalnya kita salah memilih indikator, kita juga bisa salah dalam menentukan konsentrasi suatu larutan. Karena kita juga salah dalam menentukan titik akhir proses titrasi. Bisa aja kalau misalnya kita salah memilih indikator, warna larutan berubah sebelum titik ekivalen ataupun setelah titik ekivalen, tapi warna larutan belum saja berubah. Selanjutnya, ada rumus dasar dalam titrasi, yaitu konsentrasi asam dikali volume asam dikali valensi asam
sama dengan konsentrasi basa dikali volume basa dikali valensi basa. Selanjutnya ada macam-macam titrasi asam basa. Yang pertama ada asam kuat dan basa kuat. Contohnya ada HCl dengan NaOH. Dengan reaksi HCl ditambah dengan NaOH menghasilkan NaCl dengan air. Ion H+ akan bereaksi dengan OH- dan membentuk H2O, sehingga hasil akhir titrasi di peak ekivalen pH larutan akan 7 atau netral. Ini grafik dari asam kuat dan basa kuat. Ini pH titik ekivalennya 7. Yang kedua, ada asam kuat dan basa lemah. Contohnya ada NH4OH dengan HCl. Dengan reaksi NH4OH ditambahkan dengan HCl menghasilkan NH4Cl dengan air. NH4Cl yakni garam asam mengalami hidrolisis parsial dengan reaksi NH4Cl terurai menjadi NH4+ dan Cl-. NH4+ akan terhidrolisis menjadi NH4OH dan ion H+. Larutan akan bersifat asam karena terdapat ion H+ membawa sifat asam dari hidrolisis parsial NH4Cl. Selanjutnya ada asam lemah dan basa kuat. Contohnya ada CH3COH dengan NaOH. Dengan reaksi CH3COH ditambahkan dengan NaOH menghasilkan CH3CONa dengan air. CH3CONa yakni garam basa mengalami hidrolisis parsial dengan reaksi CH3CONa yang terurai menjadi CH3CO- dan Na+. CH3CO- terhidrolisis menjadi CH3COH dan ion OH-. Larutan akan bersifat basa karena ada ion OH- dari hidrolisis parsial CH3CONa. Kenapa jenis-jenis titrasi asam basa cuma ada 3 doang, nggak ada asam lemah dan basa lemah? Karena proses titrasi asam lemah dan basa lemah sangat tidak dianjurkan, karena reaksi titrasinya akan berjalan sangat lambat dan tidak tuntas. Selanjutnya kita lihat contoh soal. Yang pertama, tentukan konsentrasi 20 ml CaOH2 yang dititrasi dengan 100 ml larutan HCl 0,1 molar. Pertama diketahui volume asam 100 ml, volume basa 20 ml, molaritas asam 0,1 mol, mol basa 2, mol asam 1. Yang ditanya molaritas basa. Dengan menggunakan rumus volume asam dikali molaritas asam dikali mol asam sama dengan volume basa dikali molaritas basa dikali mol basa. Lalu dimasukkan dari kita udah ketahui 100 dikali 0,1 dikali 1 sama dengan 20 dikali MB dikali 2. Maka MB akan ketemu dengan jawaban 0,25 molar. Selanjutnya, jika massa jenis larutan BaOH2 sama dengan 1,2 gram per mililiter, kadar persen massa BaOH2 yang terdapat dalam larutan BaOH2 tersebut dengan volume larutan HCl 0,2 molar, 25 ml, dan volume larutan BaOH2 X molar, 19,8 ml, 20 ml, dan 20,2 ml adalah dengan MrBaOH2 171. Pertama kita setarakan dua reaksinya. 2HCl ditambah BaOH2 menghasilkan BaCl2 ditambah 2H2O. Jumlah HCl-nya 0,2 molar dikali 25 ml menjadi 5 milimol. Jumlah BaOH2 seharusnya sama dengan setengah jumlah HCl. Sama dengan setengah dikali 5 milimol, yaitu 2,5 milimol. BaOH2 2,5 milimol sama dengan 0,0025 mol. Yang dikali dengan 171 gram per mol menghasilkan 0,43 gram. Volume BaOH2 rata-rata ada 19,8 ditambah 20 ditambah 20,2 ml dibagi 3. Hasilnya 20 ml. Massa BaOH2 rata-rata sama dengan volume dikali BaOH2 rata-rata dikali massa jenis BaOH2.
Massa BaOH2 rata-rata menjadi 20 ml dikali 1,2 gram per mililiter menghasilkan 24 gram. Jadi, kadar BaOH2 dengan 0,3 gram dibagi 24 gram dikali 100% sama dengan 1,78%. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.